terkadang di dalam berbagai kasus yang timbul di masyarakat ada pertentangan antara lex spesialis yang satu dengan lex spesialis yang lain. Lalu pertanyaannya, hukum mana yang akan digunakan? Misalnya, ada pertentangan antara undang-undang pajak misalnya dalam konteks tindak pidana pajak, lalu dia bertentangan dengan atau dia bersinggungan dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Ini dua-duanya adalah lex spesialis. Kalau terjadi pertentangan, ada perselisihan hukum, kita harus menggunakan hukum mana? Apakah ketentuan pokok perpajakan ataukah tindak pidana korupsi? Maka lex spesialis derogat legis generali ini punya derivat, punya turunan yang namanya lex spesialis sistematis. Lex spesialis sistematis ini di dalam hukum pidana ada kriterianya. Kriterianya itu satu, adresatnya khusus. Yang kedua, hukum materialnya, hukum substansinya itu tersendiri. Dan yang ketiga, hukum acaranya pun tersendiri. Kalau dalam dua contoh tadi yang saya berikan, maka yang harus digunakan adalah hukum pidana pajak karena dia memenuhi lex spesialis sistematis. Lalu pertanyaan lebih lanjut, bagaimana kalau antara lex spesialis sistematis itu antara satu dengan yang lain dia ada perselisihan hukum? Maka lex spesialis sistematis ini punya derivat juga, punya turunan yang namanya lex konsumen derogat legi consumte, yang dalam beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung dikenal dengan istilah teori absorpsi. Jadi mana fakta yang lebih dominan, disitulah yang akan digunakan hukum untuk penyelesaian masalah. Jadi pertanyaannya, apakah Mahkamah Agung ketika mengatakan bahwa hukum khusus yang lama tidak bisa dikesampingkan oleh hukum umum yang baru, itu tidak bisa secara general berlaku, tetapi kita harus melihat case by case. Mengapa demikian? Itulah pentingnya kita mempelajari asas hukum yang membuat hukum itu menjadi dinamis. Terpenting adalah ketika hakim memutuskan A atau dia memutuskan yang B, apa argumentasinya? Jangan sampai dia memutus A, argumentasinya B. Dia memutus B, argumentasi C. Ini berarti ada kontradiksi antara pertimbangan dan putusan. Jadi tidak serta-merta bahwa itu kemudian harus diikuti, tetapi sebuah case by case atau depend on case, tergantung kasus yang diadili.